Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rizky Nifsi Ramdini, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fitokimia, serta teman-teman semua. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Tri Rastutiani selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu Nurita Masruro, Ratih Marlina Sari, Tiles Oktaviani sebagai presentator, dan Valen Nuriski Zea sebagai notulen. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang akan dimulai dari saya sendiri. Lengkuas atau Laos. Nama tanaman lengkuas, nama latin Alpinia galanga, nama lokalnya Laos, nama simplicianya Languatis rhizoma. Karakteristik morfologi tanaman, lengkuas memiliki ciri morfologi yaitu daun tunggal, berbentuk memanjang, ujung daun meruncing, pangkal dan tumpul, tepi rata, permukaan helaian daun licin, panjang daun dapat mencapai 30 cm dan lebar 9,5 cm. Batang semu berbentuk bulat, arah tumbuh tegak lurus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nurita. Kepada Nurita dipersilahkan. Kandungan kimia pada tanaman lengkuas itu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin, saponin, terpenoid, dan steroid. Manfaat untuk kesehatan yaitu untuk menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengatasi radang sendi, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko kanker, bisa juga sebagai antifungi, yaitu dapat menghilangkan panu, kudas, kurap, dan mengatasi perut kembung atau begah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Ratih. Kepada Ratih dipersilahkan. Baik, kita masuk pada tahap yang pertama saat pembuatan simplizia, yaitu pengumpulan bahan baku. Di sini jenis tanamannya adalah limpang lengkuas yang memiliki nama simplizia, yaitu Languatis rhizoma, dengan masa panen yaitu kisaran 10-18 bulan, dan lingkungannya itu mengambil di kebun, yaitu daerah belakang rumah. Tahap selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Tiles. Kepada Tiles dipersilakan. Yang kedua, kita masuk ke dalam sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau benda asing yang terdapat pada simplicia dan dipisahkan bagian tanaman yang tidak digunakan atau bagian tanaman yang sudah rusak. Materi selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya Valen. Kepada Valen dipersilakan. Tahap ketiga yaitu pencucian, bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada simplicia yaitu tanah atau mengandung mikroba dan pestisida. Tahap selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nurita. Kepada saudara Nurita dipersilakan. Tahap keempat itu ada perajangan atau pencacahan. Jadi tahap perajangan ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dilakukan dengan menggunakan pisau atau alat perajangan khusus agar mendapatkan hasil ketipisan yang seragam. Tahap selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ratih. Kepada saudara Ratih dipersilakan. Baik, pada tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengeringan, yang dimana simplizia yang telah dirajang kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, yaitu dengan cara ditutup dengan kain hitam, atau juga bisa dilakukan dengan menggunakan oven dengan suhu 50-90 derajat Celcius. Yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air agar simplizia tidak mudah rusak dan agar mutu simplizia tetap terjaga. Tahap selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Tiles. Kepada saudara Tiles dipersilakan. Tahap yang selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering ialah
Simplisia yang telah dikeringkan tadi kemudian disortasi kering, bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan yang rusak atau terdapatnya benda-benda asing pada simplisia. Tahap selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Valen. Kepada Valen dipersilakan. Tahapan yang terakhir yaitu pengapakan dan penyimpanan, bertujuan untuk melindungi simplisia agar tidak rusak atau berubah mutunya, baik dari dalam maupun luar, karena adanya beberapa faktor. Simplisia disimpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan tempatnya yang tidak lembab. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kita buka 3 pertanyaan untuk sesi pertanyaan kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atas nama Sefira, izin bertanya. Ya, Sefira, silakan. Pertanyaan itu untuk mastiin atau menjaga sterilisasi simplisia lengkuas, cara menghindari dari kontaminasi mikroba selama proses pembuatan, sekiranya apa aja ya langkah-langkah yang dapat dilakukan? Terima kasih. Baik, disimpan dulu ya pertanyaannya, Sefira. Kepada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak. Ya. Fiona dari kelompok 12. Mengapa Simplicia rimpang lengkuas harus dipanen ketika berumur 10 sampai 18 bulan? Baik, Kak Fiona, disimpan dulu ya pertanyaannya. Pada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Setia izin bertanya, Kak. Ya, Kak Setia, silakan. Mau nanya, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendemen atau mutu Simplicia lengkuas? Terima kasih. Baik, saya simpan dulu ya pertanyaannya. Baik, saya Kak izin menjawab pertanyaan dari Fiona. Mengapa Simpeligia rimpang lengkuas harus dipanen ketika berumur 10 sampai 18 bulan? Dikarenakan Simpeligia rimpang lengkuas harus dipanen ketika berumur 10 sampai 18 bulan karena pada umur tersebut rimpang lengkuas masih muda dan belum banyak seratnya dan memiliki kadar senyawa yang aktif yang lebih tinggi. Panen pun dilakukan dengan cara menggali tanah di sekitar tanaman, yaitu menggunakan cangkul atau garpu dengan hati-hati. Setelah dipanen, rimpang lengkuas pun dibersihkan, dicuci dengan air mengalir, dan disimpan di gudang yang kering dan terlindung dari sinar matahari, lalu bisa digunakan untuk membuat Simpeligia rimpang lengkuas tersebut. Apakah cukup menjawab kepada saudara Fiona? Cukup menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Sefira. Pertanyaannya, untuk memastikan atau menjaga sterilisasi Simplicia lengkuas dan cara menghindari dari kontaminasi mikroba selama proses pembuatan, langkah apa saja yang perlu dilakukan? Jawabannya, yang pertama itu sanitasi atau menjaga kebersihan. Yang kedua, pengendalian proses, melakukan proses pengeringan lengkuas dengan suhu dan kelembaban yang tepat untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu, pengolahan pasca panen, melakukan sortasi dan membersihkan lengkuas secara hati-hati untuk membuang bagian yang rusak atau terinfeksi atau busuk. Lalu, uji mikrobiologi, melakukan pengujian mikrobiologi secara berkala terhadap Simplicia lengkuas untuk memastikan bebas dari kontaminasi mikroba. Dengan cara menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan dapat memastikan sterilisasi dan pencegahan kontaminasi mikroba dapat Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Satya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendemen dan mutu Simplicia lengkuas antara lain yaitu 1. Cara pengirisan atau melintang dan membujur. Yang kedua, cara pengeringan atau jemur sinar mata atau dengan jemur sinar matahari dan kabinet pengering. Ketiga, umur panen rimpang lengkuas. Keempat, jenis tanah sewaktu lengkuas ditanam. Yang kelima, umur rimpang saat dipanen. Yang keenam, proses pembuatan Simplicia, termasuk cara penyimpanan bahan baku Simplicia. Yang ketujuh, cara pengepakan dan penyimpanan Simplicia. Yang kedelapan, kualitas bahan baku yang digunakan. Dalam pengkajian Simplicia lengkuas, cara faktor pengirisan dan cara pengeringan merupakan yang berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia Simplicia yang dihasilkan. Umur panen rimpang lengkuas juga dapat mempengaruhi rendemen dan mutu Simplicia. Jenis tanah sewaktu lengkuas ditanam dan umur rimpang saat dipanen juga dapat mempengaruhi komposisi kimia rimpang lengkuas, yang kemudian akan mempengaruhi mutu Simplicia. Proses pembuatan Simplicia, cara penyimpanan bahan baku Simplicia, cara pengepakan dan penyimpanan Simplicia, kualitas bahan baku yang digunakan, jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, dan metode ekstraksi juga dapat mempengaruhi mutu ekstrak Simplicia lengkuas. apakah menjawab pertanyaan dari Kak Setia? Menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 11. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.